Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ical. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bang? Terakhir ketemu awal tahun ya, awal tahun 2022. Yoi, Pada ya, Bang. iya, betul. Alhamdulillah. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat, bro. Ini Bang Faisal, jadi Planet Traksi ini baru berdiri. Apa namanya, satu wadah lah, wadah silaturahmi yang saya buat untuk ajang silaturahmi lah. Ajang silaturahmi dari teman-teman sesama traksi. Kalau traksi itu kita di dunia perkebunan nyebutnya workshop itu, Bang. Nama lain dari workshop. Oke. Oke, kemudian dari situ Bayung bersambut lumayan banyak nih, Bang. Namun perlu juga kita mungkin dapat satu narasumber lah dari Bang Faisal terutama ya, khususnya terkait dengan yang pernah kita bincang sebelumnya itu ya. Jadi Bang Faisal ini kan memang dari institusi PII atau Persatuan Insinyur Indonesia, di mana memang kalau kita lihat sendiri di perkebunan itu ada 3 pilar besar, Bang. Pertama itu kebunnya sendiri, estate. Nah ini banyak nih insinyur pertanian, Bang, di dalam, gitu kan. Juga beberapa mungkin strata akademis lainnya lah gitu ya, yang S1 gitu ya. Terus yang kedua dari traksi sendiri atau workshop. Nah ini banyak nih teknik mesin, Bang, gitu. Yang ketiga mill atau pabrik gitu ya. Nah pabrik ini sendiri pun juga banyak nih strata akademis, teknik mesin, teknik industri gitu ya. Bahkan ada yang pertanian juga. Nah dari 3 besar ini yang semuanya bergelut di dalam dunia perkebunan, kalau kita pernah dulu bincang-bincang, ini kan boleh dikatakan ini semuanya adalah praktisi gitu ya, yang punya profesi di bidangnya masing-masing gitu, Bang Ical ya. Namun kita nih ingin menggali juga nih dari Bang Ical mengenai sertifikasi, Bang. Apa sih sertifikasi profesi itu sendiri ya? Yang saat ini kalau saya lihat memang sertifikasinya memang dari pihak PI sendiri gitu loh. Jadi pertanyaannya, ini gelar akademis ada nih dari lembaga akademis. Terus setelah menjalankan profesi sekian periode, apakah perlu ada sertifikasi lagi dan apa nih dampaknya apabila tidak ada sertifikasi? Kira-kira seperti itu, Bang, dalam real aktivitas kami sehari-hari gitu, Bang Ical. Monggo Bang Ical. Ya, sip, thank you. Terima kasih, Om Bro Cuk. Hasto udah kasih kesempatan untuk kita berbagi ya terkait dengan apa yang ya termutakhir untuk tema keinsinyuran ya. Ya, Jadi kalau lihat dari pergerakan insinyur ini kan mulai terjadi transformasi sesungguhnya itu kan di setelah PP keluar 2019 ya. Meskipun di 2014 kita sudah melakukan sosialisasi, namun nyatanya tidak cukup masif juga diterima informasi ini dengan seutuhnya oleh semua stakeholder. Jadi kenapa undang-undang itu dilahirkan? Itu filosofinya itu adalah karena memang negara ingin melindungi seluruh lulusan sarjana teknik yang nanti pada akhirnya layak dan cakap disebut insinyur. Karena kan tahun 92 saya ingat itu, saya lulus 92 itu terakhir ada sebutan insinyur. Jadi waktu itu kita nggak ada gelar. Karena dasar gelar itu adalah undang-undang atau ada
yang namanya Engineering Act saat itu tidak ada. Dan tahun 2014 itu kita negara yang terakhir memiliki undang-undang di ASEAN. Ya, jadi kalau bicara di luar ASEAN sudah mature. Di ASEAN itu kita terakhir negara yang memiliki undang-undang. Sehingga waktu itu gagasannya adalah dari DPR. Jadi sebenarnya kurang serius apa waktu itu ya, karena undang-undang itu dilahirkan dari inisiatif DPR, ya, dari legislatif, wakil rakyat, bukan dari PI-nya. Nah, waktu itu ditunjuklah PI, makanya dalam undang-undang itu cukup kuat. Bahasa atau semantik PII itu cukup ada di seluruh pasal dan subnya, ya. Jadi cukup memberikan sebuah penguatan bahwa PII lah menjadi lembaga atau lokomotif daripada penyelenggara program keinsinyuran di Indonesia. Ya. Nah, terus bagaimana yang lain? Yang lainnya adalah dalam familinya PII, gitu ya. Jadi ini yang perlu dimaknai dulu. Ya, kenapa PII? Ya karena PII yang paling dulu lahir tahun 1950 oleh Insinyur Juanda dan Insinyur Roseno. Sehingga dilahirkanlah PII tepat di bulan Mei, 23 Mei 1950. Dan hari ini umur kita juga tidak kalah tua dibandingkan negara ini. Kalau negara ini 77 tahun, ya kita tambah kurangin 5 tahun dari 77, berarti 72 tahun kita sudah lahir gitu ya. Nah, bedanya 5 tahun dengan kemerdekaan. Artinya pemerintah hari ini memberikan keleluasaan kepada insinyur untuk berkarya dan memberikan juga perlindungan terhadap keinsinyuran. Ya. Jadi kalau dulu praktek insinyur itu masing-masing, individu per individu, ya. Kalau sekarang dipanggil secara kolegial. Jadi negara memanggil nih, negara call engineer. Ya, kalau dulu nggak ada negara nggak call engineer, silakan saja insinyur praktek tidak di bidangnya, yang nggak insinyur pun praktek di bidang insinyur silahkan gitu. Kalau sekarang lalu lintas diatur, yang tidak di bidang keinsinyuran latar belakangnya itu akan ditilang dan hukumannya cukup keras ya, karena ada tindak pidana, ya ada masuk jail dan juga ada hukuman material ya, materialnya juga nggak tanggung-tanggung sampai 1 miliar gitu ya. Jadi ini yang membuat akhirnya ada kemandirian dan pengakuan ya, pengakuan Ibu Pertiwi terhadap insinyur Indonesia. Nah, makanya di sini kan dilihat itu, kalau lihat dari roadmap, dari sarjana terapan, ya, D4 dulu namanya, kemudian ada dari sains, ya, yang bisa juga menjadi keinsinyuran, ya, menjadi bidang keinsinyuran bekerjaannya, kemudian juga dia bisa digelari insinyur. Yang keempat adalah dia juga bisa dari pendidikan teknik, atau dulu kita kenal namanya IKIP, sekarang lebih banyak dan hampir semua sudah tidak lagi namanya IKIP, namanya Universitas Negeri berdasarkan daerahnya. Jadi ada Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Jakarta, ya, di Bandung malah namanya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi inilah yang melatar belakangi seorang insinyur itu dilahirkan dari 4 kanal, gitu ya. Nah, 4 kanal ini kenapa harus 4 kanal? Karena kita ingin menaikkan jumlah insinyur. Karena hari ini terus terang sampai per hari ini 28 hari ini berapa? 28 Agustus ya 2022 itu masih defisit insinyur. Jadi dalam 1 juta penduduk itu 4.000 ya. Jadi kalau dalam 1 juta penduduk ditemukan cuma 4.000-an insinyur. Rasionya ya. Ya, sementara negara lain 1 juta penduduk bisa ketemu di angka 50.000 gitu. Ya, jadi kita masih jauh panggang dari api karena jumlah kita besar, 300 juta penduduk dengan luas geografis, dengan luas kekayaan alam, sektor yang begitu banyak, tapi jumlah insinyur sesuai undang-undang ya itu hari ini masih sedikit. Ya, jadi total insinyur yang dilahirkan sampai hari ini melalui program RPL itu rekognisi pembelajaran lampau
atau recognition of prior learning itu masih di bawah 15.000 ya. Jadi jauh sekali ya. Karena hasilnya tadi 4.000 banding 1 ya, hari ini masih di bawah 15.000. Ya, jadi jauh banget itu. Jadi kita sama Vietnam pun kalah ya. Vietnam itu sudah di angka 10.000 lebih dia ya. 1 juta penduduk. Jadi kalau 1 juta penduduk ditemukan bisa 10.000 tuh lebih di Vietnam gitu. Iya. Di Malaysia apalagi udah di atas 20.000 gitu ya. Jadi kita masih minim. Nah, sehingga transformasi inilah yang diharapkan bisa terjadi akselerasi sehingga yang tadi sarjana teknik, ya, apalagi sekarang lembaga akreditasinya pun sudah di under PI sejak 2021, ya. Jadi yang mengakreditasi program studi itu sekarang adalah organnya PI yang namanya LAM Teknik, ya, disebut di sana. Jadi bukan lagi Dikbud nih, bukan lagi perguruan tinggi, bukan lagi Dirjen Dikti, ya, atau ban akreditasi nasional, dan akreditasi nasional tidak lagi. Jadi BAN sudah menyerahkan kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang disebut dengan Organisasi Persatuan Insinyur Indonesia. Sesudah amanat undang-undang bahwa yang namanya akreditasi program studi diserahkan pada masyarakat. Ya kita mungkin kita maksudnya ini kelompok keteknikan ini termasuk yang terakhir. Ya, dari beberapa program studi sudah lebih dulu itu dilahirkan LAM itu. Seperti kesehatan, kedokteran sudah dengan LAM-nya kesehatan. Ekonomi sudah LAM ekonomi. Jadi akreditasi mandiri. Mandiri, oke. Akreditasi mandiri. Jadi memang di dalam undang-undang itu pendidikan akreditasi itu diserahkan pada masyarakat. Jadi kalau ada akreditasinya kan harus menyiapkan asesor, menyiapkan dari sisi infrastruktur, dari keuangan, instrumen dan sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya ada lagi bikin, karena kan diserahkan pada masyarakat konteksnya kan. Ya, penting kita memiliki kemampuan karena kan tidak mudah. Selain teknis, itu juga sudah makan waktu dan energi yang besar. Yang kedua ya sisi keuangan, ya. Karena nggak mudah itu. Saya mengikuti LAM ini dari awal dan baru kita terbentuk aja 2021. Dari 2015 sudah saya lakukan. Dan saya sudah kerjasama waktu itu dengan APTISI, ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia di Bandung waktu itu. Ternyata nggak jalan juga waktu itu dengan APTISI. Karena memang kita harus melahirkan asesor, kita harus membuat instrumen, kan? Membuat instrumen juga nggak mudah kan. Bagaimana kriteria sebuah perguruan tinggi itu unggul. Nah, makanya sekarang akreditasi itu tidak lagi A, B, C, D, tapi udah kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena sudah berbasis outcome based, bukan output based hari ini. Jadi makanya namanya ada unggul baik sekali baik. Jadi paling rendah itu baik hari ini. Ya. Jadi kalau dulu ada 4 kriteria, 4 grading ya, A, B, C, D, sampai malah tidak diakreditasi. Sekarang disebutnya unggul baik sekali baik. Ya. Jadi itu kriteria kualitatif perguruan tinggi hari ini. Nah dari sarjana teknik kemudian dia harus melakukan praktek sama dengan dokter. Nggak bisa sarjana kedokteran ujuk-ujuk bisa sebagai dokter. Dia digelari SKET dulu kan. Sama kita juga begitu. Digelari ST, digelari STR, sarjana terapan, digelari sarjana sains, SSI, digelari juga SPD, sarjana pendidikan teknik ya. Nah 4 itu bisa masuk menjadi insinyur setelah dia praktek dulu. Praktek selama 2 tahun. Ya. 2-3 tahun dia praktek, tapi harus di bidangnya, gitu ya. Di bidang ini pengertian adalah apa? Di bidang keinsinyuran. Ya. Di bidang keinsinyuran. Jadi kalau saya sarjana teknik mesin, saya praktek di dunia pertambangan boleh nggak? Boleh. Kan masih dunia keinsinyuran. Gitu. Saya praktek di dunia kimia, boleh nggak? Boleh di petrokimia. Begitu juga sebaliknya, teknik kimia praktek di bidang infrastruktur di PUPR, boleh nggak? Boleh. Jadi selama dalam lingkup keinsinyuran, sesuai undang-undang, ada 7 disiplin di undang-undang, itu boleh. Ya. 7 disiplin apa? 7 disiplin tadi? Yaitu ada di undang-undang, itu kan ada rekayasa, ada kebumian, ada industri, di industri itu ada elektro, ada mesin, ada metalurgi, kemudian ada pertanian, ada kehutanan, ada aeronautik, ya, dan sebagainya. Sampai 7. Kalau dikaitkan dengan dunia traksi ini sendiri ya Bang ya, yang dari 7 itu tadi terapannya, itu berarti bisa dikatakan
atau apa tadi Ya, jadi kebumian itu pertambangan, geologi, ya, pertanian? ya berbasis penambangan ya dan Oh, gitu. perminyakan. Oke. Ya, itu di sana. Nah, kalau rekayasa konstruksi ya berarti kan kesipilan ya, PUPR. Kemudian ada Ada lagi mesin industri tadi ya, Pak? juga. Industri itu berarti kan ya industri berarti kan ya pabrik, manufaktur, teknik petrokimia itu masuk industri. Kalau pertanian Ada tadi ya? pertanian, Ya, pertanian ya berarti kan masuk pertanian, industri ya, Pak, ya. perkebunan tuh semua di sana. Oke. Rumputnya di sana, rumpun ilmunya, Oke. rumpun disiplin atau body of knowledge-nya. Bang, tadi yang Kemudian dikatakan ada kehutanan. sorry Bang, sebelum jauh, payung hukumnya tadi Bang, undang-undangnya yang Ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. tahun 2014. Silakan di Oke. Google. Di Google itu muncul semua tuh. Undang-Undang 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Oke. Kemudian PP-nya dikuatkan ya, PP 25 tahun 2019. Oke. Ya, PP-nya tuh 2019. Ya memang terlambat sih. Di undang-undang tuh disebut tuh. Setahun setelah diundangkan keluarnya Perpres. 2 tahun setelah diundangkan keluarnya PP. Nyatanya enggak kan? 2014 harusnya kan 2016 keluar PP. PP-nya baru keluar 2019. Jadi Tapi boleh ya sudahlah. tapi boleh dibilang Bang, dari rasio tadi yang kecil itu sendiri ya, kemudian ternyata ya boleh dikatakan kita masih apa dikatakan defisit. Terus kemudian Oh, juga jauh. berarti kan dia bisa dikatakan mapping atau pemetaan ini udah dapet nih Bang ya dari PI sendiri ya. Mapping mengenai distribusi terutama lah di daerah-daerah yang tertinggal. Kalau kita di Pulau Jawa mungkin rasionya lebih tinggi dibandingkan yang ada di Indonesia Timur gitu ya Bang ya. Nah ini yang saya lihat sendiri dari aspek apa institusi pendidikannya, kuliah gitu ya atau university gitu ya, yang dia memproduksi beberapa ST itu tadi ya, ST, SPD, SSI dan sebagainya dari 4 kanal tadi yang abang katakan itu masih jauh ya bang ya untuk mendapat Jauh, kuota jauh kecukupan banget. jauh banget Ya, ya. 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 Jauh sekali, jauh sekali. Makanya ini kan PR-nya besar banget hari ini. Apalagi kita, saya juga di Kadin speak up nih hari ini tugasi oleh istilahnya sama memasifkan program vokasi. Karena sepertinya kita menunggu insinyur atau menunggu praktisi keteknikan juga agak melambat, sehingga kita dorong dari vokasi ini. Nah, vokasi ini kan ada 2 kan, ada vokasi formal, ada vokasi non formal. Kalau vokasi formal itu kan dari tingkat kejuruan SMK dengan politeknik ya. Kemudian yang non formal ini kan bisa dari badan kejuruan, balai latihan kerja, bisa dari pemagangan dan sebagainya. Nah, ini makanya sekarang Presiden mengeluarkan kemarin kan satu badan namanya Tim Koordinasi Vokasi Nasional TKNV ya. TKNV itu untuk bisa menjaring seluruh masyarakat yang tidak beruntung di dunia formal bisa divokasikan, kemudian nanti hasil vokasinya ini berpotensi dia melanjutkan atau kita hargai sebagai diploma ya dengan program RPL. Itu nanti itu bidangnya ini tuh Dirjen Vokasi itu. Jadi kita mendapatkan bantuan dari Jerman hari ini dari IHK Tiers dan GIZ untuk bisa memfasilitasi beberapa masyarakat ya untuk menjadikan mereka tenaga terampil di dunia vokasional. Jadi nanti ada sekolah vokasi. Nah ini dalam rangka menutupi kekurangan atau backlog ini, karena tadi kebutuhannya kita masih di bawah 5.000 ya. Kemudian dari 5.000 itu kalau kita mau scanning lagi yang betul-betul kompeten mungkin nggak sampai 50% tuh. Ya. Jadi hari ini tuh diploma 3 ke atas jumlah prosentasenya ya seluruh kejuruan ya itu 11%. Jadi kalau kita 300 juta ini mau berperang dalam tanda kutip, berperang bukan senjata lagi ya, tapi berperang secara produk, secara industri, sepertinya itu sesuatu yang niscaya ya. Suatu keniscayaan untuk bisa memenangkan pertarungan. Ya, kenapa? Ya karena tadi numbers daripada para
pembuat ya, para prekayasa. Karena kan kalau mau menang di produk itu kan harus melakukan rekayasa kan. Nah, rekayasa kan berarti kan dari hulu. Dari hulu adalah research development. Makanya kemarin saya pimpin rapat juga dengan di Kadin, mengundang seluruh asosiasi dan himpunan. Ya, ada banyak sekali terkait dengan TKDN. TKDN ini juga isu besar kan. Nggak mungkin TKDN itu tanpa penelitian dan pengembangan, tanpa riset dan development. Makanya kemarin saya speak up dan disepakati oleh semuanya TKDN itu harus masuk R&D-nya 20% dalam menghitung komponennya. Ya. Jadi kalau 20%. ada 20%, 20% itu harus masuk. Nah, yang bisa melakukan 20% ini kan insinyur gitu. Iya kan? Nggak mungkin ekonomi dong. Ya. Ekonomi kan hanya dari finansialnya. Jadi, tadi udah sampai bagaimana ST, dia pengalaman 2 tahun, transformasinya, kemudian transformasi juga terjadi karena PI juga diberikan surat keputusan oleh pemerintah untuk menjadi penyelenggara akreditasinya. Jadi lengkap nih. Dari hulunya ST, kemudian akreditasinya juga oleh PI. Kemudian insinyurnya diberikannya bukan dari PI, tapi dari perguruan tinggi. Ya. Jadi disinilah peran perguruan tinggi. Makanya di sini ada yang namanya program profesi insinyur. Sehingga insinyur itu bukan gelar dari yang disebut ijazah, tapi disebutnya sertifikat. Jadi sertifikat profesi insinyur, ya. Yang namanya ijazah itu seumur hidup, yang namanya sarjana teknik, ya. Itu akademik. Nah, itu akademik. Insinyur ini program profesi, ya. Jadi kalau nanti dia sudah tidak lagi berpraktek sebagai insinyur, maka sertifikat profesinya sudah tidak berlaku lagi sebenarnya. Ya. Berarti membedakan ijazah itu adalah akademik berlaku seumur hidup, kemudian ada lagi profesi. Sertifikat profesi. Ya. Sehingga di perguruan tinggi itu dia tidak sendiri perguruan tinggi, dia bersama-sama dengan organisasi profesi, yaitu PII dalam hal ini. Nah, sama dengan di kedokteran kan, kedokteran itu juga waktu dia mengeluarkan dokternya di perguruan tinggi itu bersama-sama dengan ID dia. Sama juga sertifikat akuntansi, itu dia tidak sendiri perguruan tinggi, dia bersama-sama dengan ikatan akuntan. Kalau arsitek juga gitu farmasi juga begitu, dia dengan nama ikatan farmasi apa ya, IFI ya, Ikatan Farmasi Indonesia. Notaris juga begitu, ya, kelompok fakultas hukum dengan ini Ikatan Notaris Indonesia. Insinyur tuh arsitek juga begitu ya Bang ya? Sama arsitek juga begitu nanti. Dia di perguruan tingginya dia boleh memilih kalau dia nanti mengarah kepada keinsinyuran program kerjanya atau program prakteknya, maka dia boleh ke PII. Tapi kalau dia nanti ternyata dia di bidang kearsitekan, ya ada bordernya tuh. Arsitek berarti dia lebih kuat di artnya, lebih kuat di seninya, DKV-nya. Ya, makanya dia ke Ikatan Arsitek, ya. Jadi arsitek juga punya gelar sendiri tuh di arsitek, ya. Artinya arsitek dari sini profesi ada irisan ya di sini ya. Ada. Tapi kan arsitek dikasih border tuh, ya. Jadi kalau bordernya sudah ke praktek keinsinyuran, misalnya arsitek di bidang building ke konstruksi, karena arsitek mayoritas di konstruksi kan, banyak hari ini kan. Atau di otomotif belum banyak nih, di insinyur atau manufaktur belum banyak arsitek. Tapi kalau nanti memungkinkan juga arsitek ada di manufaktur dalam mendesain sebuah produk kemanufakturan, ya bisa juga arsiteknya di sana. Gitu. Jadi hari ini arsitek silakan memilih jalurnya, ada 2 jalan. Ya, dia bisa mengikuti jalur Ikatan Arsitek, ya bisa juga mengikuti jalurnya PII, atau jalur insinyur dengan jalur arsitek. Nah, dari transformasi yang kedua ini, maka ini dikeluarkan perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi yang mengeluarkan sayangnya di Indonesia masih terbatas. Waktu kita keluarkan dengan Permen 35 waktu itu tahun 2015, itu hanya 40 perguruan tinggi itu, 25 perguruan tinggi negeri, 15 swasta. Nah, karena syaratnya cukup tinggi, yaitu harus akreditasi A waktu itu. Ya, jadi kalau sekarang dengan akreditasi kualitatif dia harus unggul. Kalau nggak unggul dia tidak bisa. Sehingga nanti bagaimana yang tidak unggul ya dia harus diafirmasi. Waktu itu kita minta diafirmasi waktu itu. Tapi namun di PP ternyata afirmasi itu pasalnya hilang tuh, di take out. Saya nggak tahu juga gimana di take out. Padahal kita sudah kawal sampai kalau yang tidak A itu juga harus bisa menjadi penyelenggara program profesi dong insinyur. Karena dia kan sudah meluluskan lulusan teknik di situ. Iya. Ya, jadi masa lulusan perguruan tinggi A dia harus ke B gitu kan, enggak. Belum tentu yang B mau terima kan gitu. Ya.
Nah, sehingga hari ini ada beberapa perguruan tinggi yang memang mempersyaratkan, misalnya ITB, boleh ngambil program profesi di insinyur di ITB, tapi dia lihat perguruan tinggi asalnya harus A. Ya, sehingga kalau tidak A, ITB nggak mau. Tapi ada juga perguruan tinggi lain di beberapa perguruan tinggi penyelenggara, itu tidak melihat dari A, B, C, D-nya. Yang penting dia dari teknik, ya maka dia boleh ambil di tempatnya mereka. Gitu. Jadi itu regulasi masing-masing perguruan tinggi lah. Ya kita juga tidak bisa intervensi ke sana kan. Jadi hanya beberapa perguruan tinggi yang mempersyaratkan. Tapi kalau misalnya beberapa perguruan tinggi daerah timur ya tengah, wilayah tengah timur itu tidak mempersyaratkan akreditasi. Yang penting terakreditasi saja cukup. Gitu ya. Masalah A, B, C-nya waktu kita tahun lalu ada yang B, ada yang C, dia nggak persoalkan. Tapi ada juga perguruan tinggi yang mempersoalkan itu. Gitu ya. Itu namanya dia ingin menjaga reputasi. Program profesi itu Bang, kalau yang di perguruan tinggi tadi. Ya, program ini makanya nih program profesi insinyur kan, nih di bawah ini kan, yang jalur kedua nih. Oke. Nah, jalur ketiganya ini baru PI lagi nih, PI bersama dengan himpunan keahlian keinsinyuran mengeluarkan yang namanya professional engineer dengan 3 strata kan, ada tingkatan yang junior, senior, dan advance ya, atau kita sering sebutnya di dalam tidak di undang-undang ya, tapi di dalam PI sendiri disebutnya dengan istilah insinyur profesional pratama, insinyur profesional madya, dan insinyur profesional utama. Nah, inilah yang terjadi MRA, Mutual Recognition Agreement, antar negara-negara di ASEAN maupun di luar ASEAN. Jadi yang boleh praktek, yang menandatangani product liabilities itu adalah yang sudah madya utama. Jadi yang pratama itu tidak boleh approval tuh, ya, product liabilities. Jadi misalnya paling gampang lah kalau ada gambar yang approval itu ya harus yang minimum adalah madya. Okay. Lalu pratama bolehnya di mana? Ya mungkin pratama cekernya aja, pemeriksanya dia, tapi persetujuannya di sana. Sehingga kalau terjadi apa-apa di dalam implementasi product liabilities ini, maka yang dituntut adalah yang approval, ya, yang tadi madya atau utama tadi. Ya. Sehingga itulah jaminan mutu daripada sebuah produk sampai di pasar atau sampai di pengguna. Kan selama ini kan nggak ada jaminan nih. Sebuah produk keluar dari pabrik atau dari industri, maka produk itu penjaminnya siapa? Nggak ada. Ya, termasuk produk-produk yang fasilitasi infrastruktur. Jembatan ambruk siapa yang bertanggung jawab? Ya, panjang tuh. Dari konsultannya ada. Dari perencana kan sudah di sana. Kemudian dari pelaksana, kontraktor. Kemudian dari pemelihara. Nah, sekarang kita urut kacang semua dari ujung, ya. Jadi di sana sudah lolos, mungkin di tengah nih kontraktor. Kontraktor lolos berarti si pemelihara. Dia nggak komplain dengan prosedur, dia nggak komplain dengan instruksi kerja, dia nggak komplain dengan manual dan sebagainya. Nah, jadi di situ penjaminnya. Nah, inilah rantai nilai transformasi itu. Dan yang terakhir adalah kita memiliki juga pengakuan secara internasional, yaitu ada karena tadi madya itu diakui, yang diakui oleh di negara lain, kalau mereka nggak ada stratanya tuh di luar negeri, mereka cuma punya satu yang namanya professional engineer, PE aja. Kalau di negara-negara UK dan sekitarnya itu dia sebutnya CE, Chartered Engineer. Tapi kalau di Commonwealth, di Skandinavia, di Amerika dia sebutnya PE, Professional Engineer. Nah, kita ada berjenjang. Kenapa berjenjang? Karena kita ingin mengakui yang 2 tahun tadi pengalamannya. Sehingga dia masuk di kelompok pratama, ya kan? Kita kelompokkan di pratama, ada madya utama. Jadi kalau mereka satu aja. Nah, itulah yang akhirnya terjadi recognition di sini, rantai terakhir. Nah, rantai terakhir kita diakui yang sudah madya utama itu sama dengan sebutan AER. And ASEAN Engineer Register, AER. Oke. Nah, kemudian Bang, itu kalau untuk ngambil ke LAM itu datang ke LAM ya, ke LAM PI tadi ya Bang ya. Kalau ingin mengambil ya, kalau LAM itu program studi itu, bukan urusannya personal. Jadi program studi dengan PI nanti hubungannya, perguruan tinggi dengan PI itu. Ya. Oh, yang ini Bang untuk masalah sertifikasi yang 2 tahun pertama itu tadi. Iya, itu ke PI dengan HKK. PI, jadi HKK. Ya, PI kan ada beberapa badan kejuruan. Kita ada 27 badan kejuruan. Seperti saya kan dikasih amanah sekarang ketua badan kejuruan teknik industri. Berarti seluruh latar belakang praktek ya, bukan bicara latar belakang disiplin ya. Latar belakang prakteknya atau portofolionya di bidang industri
maka saya wajib keluarkan sertifikasinya. Gitu. Saya Itu keluarkan apa aja? sertifikat. Teknik mesin, teknik sipil, Oh enggak, bisa apa aja. Bisa teknik juga industri. dari kehutanan ternyata prakteknya di bidang industri plywood. Oke. Ya, dia bisa saya keluarkan dari teknik industri gitu. Jadi teknik industri lebih ini nih, lebih luas lingkupnya. Ya kan? Termasuk pertanian lah Bang ya, industri Boleh perkebunan. aja, boleh. Makanya kami sekarang cukup masif nih jumlah rakyat kita nih di industri profesional sudah hampir 3.000. Ya, Iya, iya. 3.000 yang berisi profesional. Oke. Dan artinya Jadi ada juga. kalau nanti ada Kenapa? hotline-nya Bang ya, atau ada kontak center atau kontak PIC-nya siapa gitu Bang, untuk tanya-tanya mengenai isu ini Bang. Oh ada. Di tempat Nanti saya kasih kontaknya. ini di Ya. BKTI PI ini sendiri gitu. Boleh. Ada kontaknya. Kita punya direktur eksekutif, kita punya sekretaris ya, dan kita punya hot ini ya, customer call. Customer ya. Kita punya customer call untuk yang ingin bertanya ya, mau insinyur bagaimana, mau IP bagaimana, mau AR bagaimana, mau ACP bagaimana, mau APCR juga bagaimana. Jadi lengkap. Oke, itu nanti saya akan share ini nanti di sini. Jadi itulah mungkin saya pikir boleh, silakan. Nanti saya kirim. Iya. Lanjut Bang Ical, tadi ini menarik sih yang dikatakan tadi ya. Ya udah, saya pikir sampai situlah transformasi kita. Nah, kalau yang ini kan yang tadi saya terangkan itu semua ada di sini nih. Jadi engineering education itu akreditasi seluruh perguruan tinggi dan seluruh universitas. Oke. National Accreditation by LAM Teknik oleh PI juga, dan kita juga punya yang namanya akreditasi berbasis Washington Accord, IAB. IAB ini International Certification bagi prodi-prodi. Nah, memang ini tinggi nih persyaratan akreditasinya. Jadi tidak semua program studi di perguruan tinggi mampu comply dengan instrumen IAB. Ya. Artinya apa? Artinya kalau dia dari teknik mesin di sebuah perguruan tinggi di Indonesia dimanapun yang sudah disertifikasi IAB, maka sama dengan lulusan di negara manapun yang ada dalam kelompok Washington Accord. Ya, jadi seperti inilah, sama dengan pesawat SkyTeam di Garuda. Ya, jadi kalau Garuda kan sekarang sudah diakreditasi oleh SkyTeam kan. Ya, jadi artinya pelayanan di Garuda itu sama dengan seluruh kelompok yang menjadi member SkyTeam. Oke. Ya. Jadi sama dengan SQ, sama dengan Turkish Airlines, sama dengan Qatar Airlines ya, dan sebagainya. Sama begini. Jadi kalau teknik mesin di sebuah perguruan tinggi A di Indonesia atau misalnya lah perguruan tinggi swasta tertentu yang sudah diakreditasi oleh IAB, maka dia sama lulusannya dengan yang ada di Skandinavia, sama yang ada di United States. Ya, dimanapun negara yang sudah terakreditasi. Karena ini kan basisnya Washington Accord, ya, ada kesepakatan dunia nih. Yeah. Dan saya ikutin nih awal-awal 2015 di Turki kita sepakati waktu itu. Dan memang tidak mudah, tidak semua negara bisa masuk di Washington Accord. Nah, Indonesia alhamdulillah sudah terakui, ya. Tapi memang tidak semua perguruan tinggi bisa. Ya, tapi karena ya, hari ini saya lihat perguruan tingginya masih sudah, Unpar sudah, tapi tidak semua prodi juga. BINUS sudah, karena kebetulan BINUS saya menjadi asesornya waktu itu ke BINUS. Ya, BINUS itu baru teknik industri. Di UII sudah 2 prodi, ya, ITB hampir semua, UI sudah semua, ya. Jadi hanya beberapa perguruan tinggi yang mampu. Yang lain-lain belum. Jadi makanya saya sebut tadi di bawah 10 baru. Karena requirement-nya cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Nah, requirement itu yang paling tinggi ya lihatnya dari penelitiannya. Kalau kampusnya nggak banyak peneliti ya nggak usah jauh-jauh. Saya kan pengurus juga, wakil ketua pengurus dikasih amanah di PIT ya. IT itu kan punyanya PI. Ya sampai sekarang IT pun belum diakreditasi oleh IAB. Ya, karena tadi program-program studinya belum semua bisa comply. Ya, comply dengan kebutuhan atau requirement-nya IAB standar. Jadi memang ini salah satu meningkatkan mutu perguruan tinggi gitu ya. Nah, makanya perguruan tinggi kita ini terlalu banyak kan, jadi memang sekarang diarahkan oleh pemerintah kalau bisa merger ya merger aja katanya. Nah, itu saya pikir yang tadi engineer training juga saya sudah sebutkan tadi, PI, kemudian dengan DG itu ini Director General Higher Education yang ada di Diknas, kemudian di Graduate Entitled Engineer Certificate, ya makanya sebutnya certificate di situ kan.
Nah, PE certification yang tadi IP, ya, IPM, IPP, IPM, IPU, kemudian international recognition yang tadi PIA menjadi member dari IMC, ACPE. Artinya kalau seperti saya sudah ACPE, jadi saya kalau melintas kerja di luar ASEAN, mereka tidak berhak lagi mempertanyakan daripada lulusan atau kualitas akreditasi perguruan tinggi saya. Gitu. Jadi saya boleh langsung diterima. Yang penting ada job order persoalannya kan. Jadi dia tidak berhak lagi menguji. Dia harus percaya bahwa kami sudah di atas media gitu. Kita juga harus percaya mereka. Jadi kalau mereka masuk ke Indonesia, ya kita harus percaya sama-sama. Namanya kan mutual recognition kan. Saling mengakui gitu. Saling mempercayai proses yang ada di sana. Begitu juga dia percaya proses kita di sini. Itu yang saya pikir hari ini menjadi penting. Jadi practicing engineer holding PE certification yang diregister oleh PI yang paling terakhir saya sebut di sini. Inilah beberapa ini kita. Jadi saya pikir tadi kuncinya di sini aja nih, ya. Ya, Bang. Di sini nih kuncinya. Bagaimana kita bisa? Karena jujur aja kalau dari saya sendiri juga baru paham ini, Bang. Transformasi begitu cepat, harus cepat nih. Iya, makanya rata-rata semua masih di ST kan. Iya. Padahal ke insinyurnya cepat hanya pakai portofolio kan, nggak ada kuliahnya kan, kasih CV aja. Cuma persoalannya memang banyak yang menolak, ada resistensi karena biaya. Oh, gitu. Karena biayanya ya cukup premium lah, karena nggak ada kelas, ya kan nggak perlu kuliah kan, hanya kasih CV 1 semester. Sekarang yang paling murah saya lihat Atmajaya itu 4.250.000. Yang lain sampai 15 juta, gitu ya. ITB 14. UMI Universitas Makassar itu di 15, ada yang 16 juga, UGM tuh sekitar 14-an, UI juga sekitar segitu. Jadi ini persoalannya adalah biaya, dan biaya ini memang nggak diatur. Jadi itu adalah kewenangan daripada masing-masing perguruan tinggi. IT 8 juta kemarin kita terapkan biayanya. Jadi memang tidak semua perguruan tinggi. Ya, Atmajaya sendiri itu prodinya juga cukup lengkap ya, Bang ya? Ya. Atmajaya yang tadi paling paling murah. Itu paling murah. Itu prodinya itu juga bisa semua ya, Bang ya? Yang menyangkut bisa. Jadi kalau program insinyur itu tidak melihat prodi lagi. Oke. Yang penting dia dari ST, dia dari STR, dan memang CV-nya. Jadi yang dilihat CV ini, portofolionya masih di bidang keinsinyuran. Tapi kalau dia misalnya di perbankan, ya nggak perlu juga dia insinyur kan, kalau udah perbankan mau ngapain. Tapi memang dia stages ya, Bang ya, dari ini dulu Pratama, Madya, Utama ya, nggak bisa langsung Utama ya, Bang ya, di bertahap. Bisa langsung. Oh gitu, dari portofolio. Jadi gini, tadi, Bang ya. Jadi dia ST dulu, kemudian dia pengalaman. Jadi ada ruang di sini kan, dia pengalaman nih. Kemudian dia insinyur. Nah pada saat dia program insinyur, dia bisa paralel dengan insinyur profesionalnya. Dan kalau memang jumlah kreditnya, kan ini mengisi semua nih, mengisi portofolio nih. Di insinyur mengisi portofolio, di IP mengisi portofolio, ya. Kemudian itu semua diisi untuk bisa mencapai skor tertentu kan. Nah kalau skornya cukup, maka dia bisa langsung ke Utama. Oh ya, jadi yang melakukan scoring itu tetap dari ini ya, PI juga ya. PI hanya yang IP. Kalau yang insinyur bukan PI. Yang insinyur itu perguruan tinggi itu. Oke. Ya, itu perguruan tinggi. Oh, iya. Kita nggak intervensi dia. Ya, baik. Tapi bersama-sama mengeluarkannya. Karena di situ ada logo perguruan tinggi, ada logo PI. Rektor tanda tangan atau dekan, kemudian ketua umum PI tanda tangan. Oke, siap. Oke. Nah, tapi kalau IP, IPP, IPM, IPU itu yang keluarkan hanya ada 2, satu PI, yang satunya HKK. HKK ini banyak nih, himpunan keahlian keinsinyuran. Jadi asosiasi keteknikan itu kan sudah ada dari dulu kan, sebelum undang-undang maksud saya, dari dulu itu sebelum undang-undang. Nah, itu silakan dia nanti diakreditasi oleh PI, dia boleh mengeluarkan IP. Seperti dulu saya ada dipercaya juga ketua umum Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Indonesia, itu boleh mengeluarkan tuh IP-nya. Kemudian ada juga kemarin ya, saya lupa namanya, IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, dia boleh mengeluarkan tuh ahli ya, di undang-undang HKK ya. Jadi dia harus menjadi HKK dulu, himpunan keahlian, diakreditasi oleh PI. Karena kalau PI sendiri mengeluarkan IP, IPM, IPU ini nggak sanggup tuh.
begitu banyak rumpun. Terus gini Bang Ical, ini pertanyaan yang mungkin mendasar juga ya Bang ya, karena masuknya informasi seperti ini buat saya impresi awalnya itu mengenai resiko kerja nih Bang Ical. Karena resiko Ya, kerja dan profesi ini sendiri ya, mungkin dalam suatu teknik rekayasa atau engineering lah gitu ya, aplikasi gitu ya, aplikasi misalnya di alat berat gitu ya Bang ya, kita melakukan ya, suatu inovasi ini Bang, misalnya inovasi terkait dengan suatu efisiensi, termasuk juga langkah-langkah pencegahan. Nah ini kan kita kerjasama nih sama prinsipalnya Bang. Kita kerjasama sama ya, prinsipalnya katakanlah suatu produk alat berat merek dari Jepang. Kita melakukan inovasi, kemudian disetujui dengan lokal setempat gitu Bang, ya, dengan prinsip yang ada di Indonesia gitu. Nah dari situ tanpa adanya apa namanya profesi pratama dan seterusnya, apakah itu nanti bisa berdampak gitu Bang ya? Kalau kita itu nanti dipakai inovasi tersebut ke prinsipal di negara tetangga gitu Bang. Atau memang ya. tidak Bang ya? Ya, itu kan kelemahan di negara kita, law enforcement-nya rendah. Tapi kalau di negara lain itu nggak boleh. Jadi kalau saya masuk Malaysia, Malaysia harus melakukan approval atas barang yang masuk. Ya. Nah, itu yang di kita masih lemah nih, karena sektor kita kan tidak semua come up nih dengan ada regulasi keinsinyuran. Harusnya nggak boleh. Sampai negara lain pun kalau atau orang lain dari luar Indonesia mau masuk Indonesia untuk bekerja di bidang keinsinyuran, itu PI yang harus memverifikasi itu. Memverifikasi artinya ada nggak kebutuhan misalnya nih teknik metalurgi di Aceh. Kayak kemarin saya ditelepon dari Aceh Barat. Ini ada Aceh Barat masuk China nih orang teknik mesin perempuan. Apakah ada legal permit-nya? Nggak ada rupanya. Karena yang mengeluarkan legal permit itu adalah yang namanya pemerintah, yaitu Kemnaker. Nah, Kemnaker berdasarkan PI. Jadi kalau PI bilang boleh masuk ke Aceh Barat, maka PI berikan rekomendasi kepada Kemnaker keluarkan izin kerjanya atau kitasnya. Sekarang nggak begitu. Sekarang bisa tembus tuh semuanya. Kenapa? Karena lewat investasi. Jadi investasinya masuk, dia bilang masuk teknologinya bilang, ini nggak bisa kalau nggak ada orang Cina saya. Makanya masuklah orang-orang semua itu. Itu yang saya pikir harus diberit. Tapi susah juga kan sekarang dilema. Makanya kemarin berapa bulan tahun lalu ya saya dipanggil, bulan Maret saya dipanggil Pak Erlangga, berdua ngobrol di kantor beliau bahwa Presiden belum mau tanda tangan Kepres. Karena Kepres dan Perpres belum tanda tangan sampai hari ini oleh Presiden. Mengenai apa Bang? Padahal amanat undang-undang ini setahun diundangkan harus tanda tangan tuh. Kenapa nggak ditanda tangan? Karena numbersnya kecil, jumlah populasinya masih sedikit. Jadi kalau itu diberlakukan, itu akan backfire. Backfire-nya bagaimana? Ya program pemerintah nggak jalan dong. Karena orangnya nggak ada kan. Iya kan? Nah, jadi ini kan dilema nih. Iya kan? Antara chicken and egg lagi nih. Ya. Iya. Saya mau lakukan regulasi, tapi jumlahnya nggak memenuhi. Terus kalau Jadi konklusinya gimana pertemuan itu Bang? tanya jumlahnya butuh berapa? Ya saya butuh 5 juta adalah tetap kita melakukan compliance kepada undang-undang satu. Kemudian kedua law enforcement. Nah paralel saya bilang adalah kemarin itu buka seluruh perguruan tinggi, berikan alumninya insinyur. Gitu. Jadi alumni dari perguruan tinggi yang penyelenggara program teknik masa lalu ya, yang sampai sekarang juga masih menyelenggara program teknik. Karena ada juga kan perguruan tinggi swasta yang tutup. Tidak menyelenggarakan program teknik lagi kan. Nah itu diafirmasi lah, kasih ke perguruan tinggi mana keluarkan insinyurnya. Jadi kalau saya sekarang kuncinya cuma satu, seperti Pak Habibie selalu katakan, kalau udah rumit seperti ini malah kita mencoba mulai di akhir, berakhir di awal. Jadi mulai di akhir itu artinya sekarang udah terlanjur nih, udah keluar semua. Oke, kita kasih semua insinyur. Yang praktek di bidang keinsinyuran kasih CV kembali ke perguruan tingginya masing-masing. Perguruan tingginya berikan kewenangan, dia tidak B, tidak C, tidak A, maka diafirmasi oleh yang A di provinsi tersebut. Gimana Bang? Tolong diulangi Bang, agak putus. Jakarta nanti. Ya, jadi saran saya kemarin kepada teman-teman di program studi profesi dan kepada pemerintah adalah berikan kewenangan untuk yang tidak A program studinya untuk bisa mengeluarkan sertifikat profesi insinyur. Jadi semua alumni kembali ke perguruan tingginya, perguruan tinggi bersangkutan keluarkan. Nah, perguruan tinggi ini yang tidak menjadi
penyelenggara program profesi Ya. ini diafirmasi oleh yang menjadi penyelenggara program. Oke. Gitu. Ya, Wajib ya, ya. menerima, nggak boleh ditolak nih, ya kan? Misalnya nih, saya program studi dari UI, penyelenggara program profesi kan ada ketua prodinya. Saya nolak nih. Misalnya ada Unkris, saya nolak Unkris. Kenapa? Unkris C, saya nggak mau. Nggak bisa nolak, harus terima, gitu. Jadi dia harus Unkris untuk bisa mengeluarkan program profesi insinyur. Ya dia kawal lah, gimana Unkris bisa berlaku good governance-nya, tata kelolanya yang baik. Nah itu diberikan kewenangan sebagai afirmator, gitu kan. Karena pemerintah kan nggak mau keluarkan ini kan, jadi diafirmasi. Istilahnya apa ya? Join program. Gitu. Ya kan dia punya SIM kan, penyelenggara program kan. Nah, jadi inti plasma kan, dia sebagai inti kan UI kan, diangkat sebagai plasma. Nah, plasma segera insinyurnya kasih IP-nya juga cepat. Maka jumlah 1-2 juta rasanya tidak sulit untuk mencapai numbers itu. Ya, karena kemarin Pak Erlangga info ke saya presiden 1 juta. Oh nggak susah saya bilang. Kenapa? Ya perguruan tinggi kita kan dari tahun 1920 sudah ada ITB tahun 1920. Udah 100 tahun ITB hari ini, ya kan? Udah berapa lulusan yang keluaran ITB? UI udah berapa lulusan di keluaran? ISTN udah tahun berapa? Tahun 52 ISTN. Udah berapa yang dikeluarkan lulusannya? Pancasila udah berapa? Nah, itu semua kembali ke perguruan tingginya, kasih sertifikat profesi insinyur, kasih insinyur profesionalnya. Baru mencukupinya, baru regulasinya dibatasi, ya. Seluruh penyelenggara program keteknikan, infrastruktur, industri, pertanian, perkebunan semuanya, sektor-sektor yang ada di 7 disiplin di matriks 7x7 di dalam undang-undang, 7 disiplin, 7 bidang kerja, itu semuanya wajib insinyur Indonesia. Nah, itu baru bisa terwujud kedaulatan insinyur Indonesia. Kalau hari ini kan belum terwujud. Iya, ya kan? Dan itu sudah disampaikan oleh kepada Menko. Sudah disampaikan kan? Sama Bang Ical? Sudah. Jadi ya sekarang tinggal Kementerian Diknas saja berani nggak untuk melakukan keputusan afirmasi bagi penyelenggara program, ya kan? Penyelenggara program profesi. Karena kan tidak semua penyelenggara program profesi ini mau mengafirmasi kan? Iya, begitu. Karena masih tebang pilih. Ya. Mantap nih Bang Ical. Kalau saya sih terus terang padat banget ini yang saya dapat sharing dari Abang ya, berbaginya ini termasuk pengetahuan. Karena saya yakin nih teman-teman saya, kolega-kolega saya pun juga pasti akan banyak yang bingung nih dengan ini situasi ini. Karena ini sudah lama yang Abang katakan tadi ya, dari 2014 ada undang-undangnya, kemudian ada 2019 ada perpesnya gitu ya. Namun masih belum muncul secara keseluruhan informasi seperti ini. Jadi memang saya sedikit lah ini Planet Traksi mungkin memberi kontribusi untuk sosialisasi yang mengenai Abang ini dilakukan ini supaya ya menjadi bersama gitu ya, perhatian bersama, atensinya gitu. Ya, sip. Bang Ical dari saya. Ya, kita wujudin sama-sama karena nggak mungkin lagi kan negara dibangun tanpa insinyur gitu. Setuju. Dan rekayasa yang benar gitu kan. Betul banget. Baik, Om Cuk. Bang Ical, terima kasih banget. Sukses ya, sehat-sehat ya Bang Ical ya. Salam semoga. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.